Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya pada mata kuliah IPA terpadu. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan perencanaan pembelajaran IPA. Ya. Jadi produknya berupa RPP. Yang mana RPP tersebut tidak hanya sekedar RPP seperti biasanya, tapi RPP yang di dalamnya berisi konsep keterpaduan. Baik, kita akan masuk ke PowerPoint-nya. Ya, pengembangan perangkat pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama, kita harus memahami dulu bagaimana materi IPA terpadu pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, KD mata pelajaran IPA itu sudah memadukan konsep dari aspek fisika, biologi, kimia, dan IPPA. Tetapi memang tidak semua aspek dipadukan karena pada suatu topik IPA itu tidak semua aspek dapat dipadukan, gitu ya. Nah, cara memadukannya bagaimana? Cara memadukannya tentu kita dapat memilih model keterpaduan yang telah dikemukakan oleh Fogarty, ya. Nah, dari sejumlah model pembelajaran yang dikemukakan oleh Fogarty tersebut, ya, terdapat beberapa model yang potensial untuk diterapkan pada mata pelajaran IPA terpadu, yaitu connected, web-based, shared, dan integrated. Nah, saat kapan kita menggunakan connected, saat kapan kita menggunakan web-based, saat kapan kita menggunakan share, saat kapan kita menggunakan integrated ini, ya, nanti kita akan bahas nanti di belakang, ya, setelah ini. Nah, 4 model tersebut dipilih karena konsep-konsep dalam KD IPA memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya, sehingga memerlukan model yang sesuai agar memberikan hasil keterpaduan yang optimal. Nah, menurut McCallum, ya, dijelaskan bahwa komponen-komponen penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik, ya, di mana pendekatan saintifik ini adalah pendekatan yang disarankan pada kurikulum 2013. Itu diantaranya adalah guru harus menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan, ya, atau foster a sense of wonder, meningkatkan keterampilan mengamati, encourage of observation, kemudian melakukan analisis atau pass for analysis, dan berkomunikasi atau require communication. Nah, sambil mengingat, ya, yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu, ya. Jadi ada 10 model keterpaduan yang disampaikan oleh Fogarty, ya, yang dikemukakan oleh Fogarty. Tadi disampaikan bahwa yang memiliki potensial untuk kita gunakan dalam mengembangkan pembelajaran IPA terpadu yaitu model connected, ya, model connected, kemudian model share, model web-based yang kita pelajari kemarin materinya, kemudian model integrated. Nah, kita mulai, ya, untuk memilih model keterpaduan, ya, model connected. Model connected itu dipilih kalau bagaimana, ya? Kalau kita ketemu konsep yang saling bertautan dalam suatu KD, ya, agar kita supaya pembelajarannya menghasilkan kompetensi yang utuh, maka konsep-konsep tersebut harus dipertautkan, ya. Jadi kita menggunakan connected itu kalau apa, ya? Kalau konsep yang saling berkaitan itu dalam satu KD. Ya. Jadi ada konsep yang saling bertautan dalam satu KD, kita menggunakan model connected. Nah,
Saya ulangi lagi ya, supaya pembelajarannya itu menghasilkan kompetensi yang utuh, maka konsep-konsep tersebut harus dipertautkan dalam pembelajarannya. Nah, pada model connected ini, konsep pokok menjadi materi pembelajaran inti, ya. Jadi konsep pokoknya menjadi pembelajaran inti, sedangkan contoh atau terapan konsep yang dikaitkan, ya, itu berfungsi untuk memperkaya. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian yang kedua, model Webet, ya. KD yang mengandung konsep saling berkaitan tetapi tidak beririsan. Supaya menghasilkan kompetensi yang utuh, konsep harus dikaitkan dengan suatu tema tertentu, ya, hingga menyerupai jaring laba-laba. Jadi kalau model connected ini konsepnya bertautan, ya, dalam satu KD. Kalau model Webet, ya, dalam KD tersebut dia mengandung konsep yang saling berkaitan tapi tidak beririsan. Berkaitan, ya, tapi tidak beririsan, ya. Nah, model semacam ini kita nanti dapat menggunakan model Webet karena selalu memerlukan tema pengait, maka model Webet lazim disebut sebagai model tematik, ya. Ya, jadi ini kata kuncinya adalah pada model Webet adalah KD yang mengandung konsep itu saling berkaitan tetapi tidak beririsan, ya. Maka untuk menunjukkan irisannya, maka kita memerlukan tema pengait, gitu ya. Selanjutnya, model integrated, ya. Model integrated itu digunakan apabila, ya, KD dalam KD tersebut mengandung konsep yang saling beririsan atau tumpang tindih secara penuh. Jadi kalau konsepnya itu tumpang tindih, ya, secara penuh, itu menggunakan integrated, ya. Sehingga apabila konsep yang saling tumpang tindih tadi dibelajarkan secara terpisah-pisah, itu tidak efisien. Nah, itu kita memerlukan pembelajaran model integrated. Pada model integrated, materi pembelajaran dikemas dari konsep-konsep dalam KD yang sepenuhnya beririsan, ya. Jadi konsep-konsep yang beririsan tadi dikemas jadi satu, ya, dengan model integrated. Nah, kemudian yang terakhir, ya, model share. Kalau KD yang integrated, ya, perbedaannya dengan integrated, ya. Kalau integrated tadi konsepnya tumpang tindih secara penuh, kita bisa menggunakan integrated. Tapi kalau tumpang tindihnya tidak secara penuh, ya, tidak sepenuhnya beririsan, maka kita menggunakan model share, ya. Model share ini, ya, cara pengemasannya dimulai dengan menyajikan konsep-konsep yang saling beririsan dulu, ya. Yang saling beririsan disajikan dulu, ya. Kemudian baru konsep-konsep yang tidak beririsan baru dijelaskan satu persatu. Nah, alur penyusunan perencanaan pembelajaran IPA terpadu menurut Depdiknas tahun 2012, ya, dimulai dengan menentukan atau memetakan, kalau sekarang berarti bukan SKKD, ya, tapi KIKD, bidang kajian IPA, ya. Artinya kalau Anda kan KIKD-nya sudah saya tentukan, gitu, ya. Kemudian dari situ kemudian menentukan jenis keterpaduan konsep antar KD dalam bidang kajian IPA, ya. Jadi dianalisis KIKD-nya, setelah itu ditentukan mau menggunakan model keterpaduan yang mana, ya. Tadi ada 4, ya, tapi di sini ada 3, connected, Webet, integrated. Kalau Anda menentukan dengan model connected, langkah selanjutnya adalah menentukan materi pokok dan materi yang dikaitkan, ya. Setelah itu merumuskan indikator pembelajaran IPA terpadu. Kemudian kalau Anda menggunakan Webet, ya, Anda harus menentukan tema pemersatunya, ya. Tema pemersatunya apa, ya.
Kalau Anda menggunakan model integrated, ya, langkahnya adalah menentukan topik atau konsep yang beririsan atau tema yang mewakili. Jadi dari model Webet dan integrated ini nanti persamaannya adalah ada tema, ya, ada tema tertentu yang mewakili dari KIKD itu. Bedanya adalah kalau tema Webet ini adalah tema pemersatu, ya, memang dicari tema untuk mempersatukan konsep-konsep yang ada pada KIKD tersebut. Kalau pada model integrated, ya, itu karena antar konsepnya sudah ada tema yang beririsan, maka kita ambil tema yang beririsan tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membuat matriks atau bahkan hubungan konsep dalam KD dengan tema atau topik. Nah, kemudian dilanjutkan untuk merumuskan indikator pembelajaran IPA terpadu. Nah, jika sudah sampai pada tahapan ini, langkah selanjutnya adalah menyusun silabus IPA terpadu. Ya. Meskipun silabusnya sudah ada, Anda bisa memperbaiki, ya, silabus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, ya. Karena silabus tersebut, ya, istilahnya standar minimalnya seperti itu, gitu ya. Anda dapat memodifikasinya. Nah, dari silabus tersebut nanti langkah selanjutnya adalah Anda membuat RPP. Langkah perencanaan pembelajaran IPA, ya. Yang pertama, sesuai dengan alur tadi, ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi dahulu seluruh konsep-konsep IPA yang ada dalam satu KD melalui kegiatan analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Nah, konsep-konsep yang ada pada KD tersebut, ya, yang teridentifikasi, kemudian langkah selanjutnya adalah dipetakan, ya, dipetakan. Kalau kemarin yang kita sudah pelajari, ya, kita bisa menggunakan jejaring tema, ya, jejaring tema untuk menunjukkan sejauh mana keterkaitan antar konsep, gitu ya, antar konsep. Langkah selanjutnya adalah guru memilih konsep-konsep yang dapat dipadukan untuk penyajian pembelajaran 1 kali tatap muka. Ya, dipilih 1 kali tatap muka. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh, sehingga dapat menentukan model keterpaduan yang sesuai bagaimana konsep-konsep tersebut terintegrasi dalam pembelajaran, ya, sehingga memudahkan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, contohnya adalah sebagai berikut, ya. Misalkan ini, ya, ini SKL-nya untuk pengetahuan, ini SKL untuk keterampilan, kemudian ini KI untuk pengetahuan, ini KI untuk keterampilan, ya. Kemudian ini KD-nya, KD-nya bunyinya ini, ya, langsung ke KD, ya. Memahami karakteristik zat serta perubahan fisika dan kimia pada zat yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau melihat KD ini, ya, kalau melihat KD ini, konsep-konsep yang ada dalam KD ini apa saja, ya? Yaitu mulai dari perubahan wujud, ya, dari perubahan fisika, kemudian perubahan kimia, ya, yang di dalamnya ada reaksi kimia, kemudian ada pemisahan campuran, evaporasi, filtrasi, dekantasi, destilasi, kromatografi, dan sublimasi. Nah, dari konsep-konsep ini ditentukan apakah ada keterkaitan di antara dua konsep ini, atau kalau kita mau pisah, ya, yang ini berarti ada 3, gitu ya. Tapi secara umum ini kan ini fisika, ini kimia, gitu ya. Dari konsep ini apakah ada tema yang sama atau ada konsep yang beririsan. Nah,
kalau kita dilihat di sini sepertinya memang tidak ada konsep yang beririsan ya, tidak ada konsep yang beririsan. Maka kita pilih ya, kita pilih tema pemersatu ya, kita memilih tema pemersatu. Dengan demikian nanti kita menggunakan model Webet gitu ya, kita menggunakan model Webet. Nah, tema pemersatunya apa? Tema pemersatunya misalkan apa ya, ini kalau ini perubahan wujud, ini reaksi kimia begitu ya, kita misalkan bisa menggunakan tema perubahan benda misalkan ya, perubahan benda. Itu kita bisa pilih tema perubahan benda misalkan seperti itu ya. Atau kalau kita anggap ini saling beririsan gitu ya, misalkan kalau kita anggap saling beririsan, misalkan ini ya, proses mencair itu tidak bisa terlepas dari reaksi kimia gitu. Misalkan kita anggap seperti itu, maka kita bisa memilih model yang integrated ini ya, di mana ada konsep atau topik yang beririsan begitu ya. Nah, langkah selanjutnya yang juga tidak kalah penting dalam membuat merencanakan RPP ya, yaitu memilih model dan strategi pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran IPA dengan konsep integrative science atau IPA terpadu dapat diterapkan mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup. Ya. Pembelajaran IPA terpadu dapat dilaksanakan melalui model-model pembelajaran inovatif seperti inquiry, siklus belajar, atau problem based learning ya, atau yang lainnya gitu ya, yang tidak ditulis ini, tergantung pada model keterpaduan materinya apa ya, kita tentukan berdasarkan model keterpaduan materinya. Strateginya dapat menggunakan pembelajaran kooperatif atau pengajaran langsung ya. Pendekatan dapat menggunakan keterampilan proses, lingkungan atau STM, ya. Science, ya. Teknologi, matematik. Ya. Kalau sekarang tambah E ya, STEM. Ya. Nah, metode dapat menggunakan eksperimen, demonstrasi, ceramah dan lain-lain ya. Ya. Ini hampir sama seperti dalam merencanakan RPP pada umumnya. Tapi yang terpenting adalah pemilihan model dan strateginya harus disesuaikan dengan model keterpaduan materinya ya. Nah, langkah-langkah atau sintaks pada model ya, langkah-langkah atau sintaks pada model pembelajaran itu kita dapat modifikasi ya sesuai dengan model keterpaduan materi yang dipilih. Dan tentu saja kita tetap harus menggunakan pendekatan saintifik ya pada kurikulum 2013 ini. Nah, kalau kita sudah menentukan model dan strateginya, kita menentukan sistem penilaiannya ya. Sistem penilaian dapat menggunakan penilaian proses ya. Kemudian dapat juga menggunakan penilaian sikap ya. Nah, tapi yang disarankan pada penilaian kurikulum 2013 adalah penilaian autentik gitu ya, penilaian autentik. Nah, mulai dari penilaian proses ya. Penilaian proses ini kita bisa menggunakan teknik observasi ya, atau dapat menggunakan penilaian kinerja ya, baik berupa produk fisik ya, ataupun selama bekerja ya. Kalau penilaian sikap ya, kita tentu ya menggunakan lembar observasi sikap gitu ya. Kita menggunakan lembar observasi sikap. Nah,
penugasan ya, ini kalau hitungan plus UTS kita masuk pertemuan ke-9 gitu ya. Nanti pertemuan ke-10 kita membahas tentang pengembangan materi IPA terpadu ya. Nah, pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 10, 11, 12, 13, 14. Nanti Anda praktek ya, sesuai dengan rencana kita dulu. Anda praktek melaksanakan pembelajaran IPA terpadu ya. Nah, karena kondisi saat ini kita tidak dapat bertemu dalam tatap muka, nanti pembelajarannya Anda menggunakan video pembelajaran ya. Silahkan berkreasi ya, silahkan berkreasi, tidak harus formal, tapi yang jelas Anda membuat pembelajaran IPA terpadu secara daring ya, secara daring. Sehingga nanti penugasannya untuk pertemuan ini nanti Anda produknya harus sudah bisa membuat RPP ya. Jadi pertemuan hari ini tugasnya sampai minggu depan adalah membuat RPP IPA terpadu ya. Nanti minggu depan kita membahas tentang materi terpadu ya. Anda sudah mulai menyiapkan nanti materi terpadunya ya. Kemudian nanti Anda juga harus menyiapkan video pembelajarannya ya. Nanti yang nanti Anda buat nanti kita akan simak bersama-sama. Jadi penugasan untuk paruh semester yang kedua ini adalah membuat RPP, materi terpadu, dan video pembelajaran ya. Nah, silakan jika ada pertanyaan nanti kita dapat berdiskusi di kelas Google Classroom yang telah kita sepakati gitu ya. Saya akhiri dulu sementara sampai di sini. Kita lanjutkan berdiskusi di Google Classroom gitu ya. Saya akhiri. Saya berharap Anda selalu sehat ya, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.